Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang pengalaman yang memang BFC alami beberapa minggu ini, dan ini berkaitan dengan namanya santet ataupun berkaitan dengan namanya guna-guna, dan bagaimana cara guna-guna masuk ke tubuh kita dan bagaimana cara mengirimnya. Itulah yang mungkin kita akan bahas pada video kali ini. Dalam arti ini bentuknya itu informasi melalui pengalaman BFC saat pengobatan gitu. Dan memang cukup sadis juga lah dalam dalam melakukan penyantetan ini. Ketika korban itu merasakan kesakitan, memang cukup sedih gitu saya melihatnya. Dan alhamdulillah pelan-pelan dengan pengobatan ruqyah dan tenaga dalam bisa, mudah-mudahan izin Allah bisa pulih seperti semula gitu ya. Itu yang kita harapkan. Oke, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Oke, sahabat BFC, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa, berkumpul di Bapak Fahmi Channel ya. Ya, seperti biasa pada video kali ini juga kita akan membahas tentang hal-hal spiritual. Ya, mungkin ada kadang tentang kodam, ada juga kadang tentang pengobatan gitu. Tapi ini berkaitan, memang ada juga dengan berkaitannya dengan guna-guna dan pengobatan. Jadi ini berkaitan juga dengan pengalaman BFC gitu kan, dalam melakukan pengobatan pasien yang memang sakit dikarenakan guna-guna. Jadi dalam seminggu ini ataupun dalam seminggu inilah ada 2 orang yang memang menghubungi BFC untuk membersihkan ataupun pengobatan lah gitu di tubuhnya gitu, karena ada gangguan non medis. Yang pertama pengalamannya seperti ini. Dia sakit di guna-guna karena pekerjaannya gitu, dalam arti ruang lingkup pekerjaan gitu, jadi ada mungkin yang tidak senang atau segala macam, adalah kiriman-kiriman yang tidak baik untuk menyakiti atau membuat si teman yang pasien BFC tadi tidak tenang dan gelisah, lalu sakit gitu. Jadi ini tipe guna-guna yang pertama gitu. Dia dikirimkan mungkin melalui angin dikirimkan kiriman gitu kan, dalam arti misalnya kiriman ya kita dikirim lah gitu, menggunakan mungkin entah itu foto segala macam. Jadi saya perantara udara segala macam, pokoknya suruhan dari ya jin, suruhan untuk melukai si pasien BFC tadi kan. Jadi yang dirasakannya seperti bahu berat, sakit ya kan di bagian tertentu. Jadi karena juga memang terlampau banyak sudah energi negatif dan jin-jin yang tidak baik ke dalam tubuhnya, maka saat BFC pengobatan pembongkaran itu semua memang terjadilah benturan, dan memang cukup membuat sakit si penderita. Dan alhamdulillah hanya beberapa saat disterilkan lagi sakitnya hilang. Tapi
namanya kiriman ini memang susahnya dia kan ketika bersihkan, namanya juga kiriman, kadang dikirim balik lagi gitu, makanya sering ada gangguan gitu. Tiba-tiba sakit ataupun memang di sekitaran rumah itu yang memang banyak energi negatifnya. Jadi ketika energi kita sudah dibersihkan, sehat, positif segala macam, karena sekeliling negatif, dia terbiasa dengan negatif gitu kan, belum dibersihkan, maka ketika istirahat segala macam itu ada benturan pada tubuh kita sehingga kita merasa lemas, pusing, mual gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu tipe kiriman yang melalui misalnya angin. Biasanya itu ataupun kiriman jin gitu. Itu lebih misalnya gimana ya? Tidak terlalu lah istilah untuk menyakiti diri. Paling bisa berat segala macam gitu kan. Pusing gitu. Nah, tapi lambat laun saya kayak ketika malam itu ada kegelisahan, susah tidur, sering itu. Ya kalau memang seperti itu berarti tidak ada gangguan non medisnya gitu. Nah, lalu ada tipe yang kedua yang melalui makanan minuman. Nah ini hati-hati gitu. Nah, kadang kalau orang nggak senang segala macam atau ada mengantarkan makanan atau segala macam yang memang sudah dimasuki kiri apa ya untuk bilang racun atau segala macam ataupun isian dimakan itu untuk supaya menyakiti kita, itu yang lebih dahsyat lagi karena posisinya dia langsung masuk ke dalam. Kalau memang dia, contoh gini, ada orang yang memang memiliki pagar dalam arti pagar gaib gitu kan. Ketika ada serangan gaib yang memang dilancarkan dari gaib, kiriman gaib juga gitu kan, itu akan ada benturan ataupun istilah tidak masuk begitu saja gitu. Makanya kadang ada mungkin di rumah terdengar suara duar, letupan segala macam, itu menandakan bahwasanya tidak tembus, kiriman tadi tidak tembus karena ada pagar gitu, ada pagar gaibnya. Tapi kalau udah melalui makanan masuk langsung ke tubuh kita, mau tidak mau pagar itu pun jebol karena posisinya dia langsung kita makan masuk. Kecuali memang kita bisa menguasai untuk menawar itu semua gitu. Sebelum makan kita tawar dulu segala macam. Kadang ada yang memang lupa segala macam langsung dimakan dan mengakibatkan ada apa ya, reaksi dalam tubuh. Yaitu mudah-mudahan kalau memang orang-orang yang bisa langsung mensterilkan itu, alhamdulillah tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi kalau yang tidak bisa, maka seketika bisa sakit segala macam. Bahkan yang sudah masuk ke dalam perut ini yang lumayan susah untuk dibersihkan karena dia sudah mendarah daging juga masuk ke dalam tubuh gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki kan gitu. Jadi kita tetap kalau namanya kita sakit, tetap kita optimis berusaha untuk sehat, berobat gitu kan, baik itu medis maupun non medis gitu. Karena posisinya ketika Anda mengalami sakit non medis, lambat laun tidak dibersihkan, tidak diobati, maka timbullah penyakit medis karena organ-organ tubuh kita yang memang sudah dilukai mereka gitu secara non medisnya di awal gitu kan. Apalagi biasanya itu penyakit non medis yang pertama diserang adalah pikiran. Ketika tidak tenang segala macam, pasti kita tidak nyaman untuk tidur, tidak nyaman untuk istirahat, langsunglah imun kita melemah gitu kan, tidak apa namanya, tidak bisa tidur, pastinya drop, darah rendah atau segala macam lah itu karena tidak stabil kondisi tubuh. Disitulah mereka lebih mudah menyerang. Nah jadi untuk sahabat EPC semuanya, lebih hati-hati lagi dalam misalnya makan-makan yang mungkin kita bilang di tempat-tempat yang kita baru kunjungi gitu. Jadi karena sekarang banyak orang yang memang misalnya kita baik saja, mereka tidak senang, apalagi kita tidak baik. Jadi untuk sahabat semuanya dimanapun kalian berada, ya tetap berwaspadalah gitu kan. Ya memang kalau namanya sakit, musibah itu memang udah ada jalannya proses masing-masing. BPC juga tidak tahu ke depannya BPC seperti apa kan gitu. Karena posisinya ya hal-hal seperti ini juga berisiko, tapi ya namanya kita manusia saling membantu kan.
dan kita juga berserah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada daya dan upaya melainkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu kuncinya kan gitu. Kita berserah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat bagi semua orang kan gitu. Nah, jadi ya itulah yang bisa BFC sampaikan ya kan mengenai apa namanya tadi guna-guna yang memang dikirim, dan ini memang pengalaman BFC, dan saat ini pasien juga belum selesai BFC, masih pengobatan tahap kedua. Nah, masih 2 kali pengobatan dan memang alhamdulillah sudah ada perubahan dan gitu kan, tapi kadang sesekali ada serangan balik gitu, serangan muncul, dan memang saat ini BFC belum bisa memagarnya penuh karena posisinya ya di dalam masih ada gitu, belum habis. Nah, jadi ketika dia sudah masuk dalam tubuh, maka kalau tidak habis itu maka tetap akan beraksi. Kita buang pun 100%, 50 terbuang, 50 masih ada di dalam, maka itu masih bisa bereaksi lagi gitu. Dan memang perkembangan mereka lebih cepat daripada kita gitu. Makanya BFC terus menyampaikan kepada pasien-pasien bahwa saya tetaplah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, bersolawat kepada Rasul untuk meredam hal-hal yang seperti itu di dalam tubuh kita, supaya kita tidak bergejolak, dalam arti ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala, sakit-sakit seperti itu maka akan reda gitu. Karena ada benteng di dalam diri kita sendiri gitu. Nah, jadi sebelum menutup video ini, BFC kembali mengingatkan jika ada yang ingin berkonsultasi kepada BFC, silahkan DM IG BFC yang ada di layar video di babah_fahmi18. Semoga di situ nanti kita bisa berbincang-bincang, tapi memang respon agak sedikit lambat karena posisinya memang BFC ada